Ayo kita belajar lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung. Ini adalah materi pelajaran matematika kelas 4 atau 5 SD. Oke, kita mulai. Bismillah dulu ya. Dalam operasi hitung yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat matematika. Salah satunya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat yang bisa disebut juga bolak-balik. Kita sebut secara bolak-balik pun hasilnya akan sama. Misalnya A kali B itu pasti akan sama dengan B kali A. Kemudian A tambah B itu pasti akan sama hasilnya dengan B tambah A. Misal kita punya contoh soal seperti ini. 12 ditambah 15 itu akan kita buktikan bahwa hasilnya sama dengan 15 tambah 12. Kita lihat 15 tambah 12 hasilnya 27 dan sebelah kirinya juga sama 27. Kita coba soal lain, misalnya 2 kali 3. Apakah sama hasilnya dengan 3 kali 2? Oke, 3 kali 2 itu hasilnya adalah 6. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya sama ya. Jadi yang namanya sifat komutatif ini kita sebut di sini dibolak-balik hasilnya sama aja. Sama saja. Dan sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi hitung perkalian dan juga operasi hitung penjumlahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat matematika selanjutnya, yaitu sifat asosiatif. Misalnya A tambah B dalam kurung ditambah C itu kemudian hasilnya akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Seperti itu. Sama seperti tadi dibolak-balik ya. Jadi kalau perkaliannya A kali B dalam kurungnya kali sama C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contohnya ada 4 kali 5 dikali 20 hasilnya sama dengan 4 dikali dalam kurung 5 kali 20. Kita coba kerjakan ruas kanannya dulu. 4 kali 5 kali 20 itu 100, jadi hasilnya adalah 400. Kita lihat hasil sebelah kirinya. Coba kita lihat 4 kali 5. 4 kali 5 itu hasilnya adalah 20 ya. Dikali dengan sebelahnya 20 lagi. Hasilnya sama, 400. Membuktikan sifat asosiatif ini. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan sama hasilnya. Kita coba lagi. Misalnya 2 tambah 3 tambah 10 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 10. Oke, kita coba kerjakan ruas kanannya dulu. Dalam kurungnya kita kerjakan 3 tambah 10 itu 13. 2 tambah 13 hasilnya 15. Kemudian yang sebelah kirinya 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Ditambah jangan lupa sama 10 hasilnya 15. Jadi kanan sama kiri hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat yang terakhir, yaitu sifat distributif. Di sini ada A dikali dalam kurung B tambah C, itu hasilnya akan sama dengan kita kalikan satu-satu, A dengan B, kemudian A dengan C. Jadi hasilnya adalah A kali B dalam kurung, jangan lupa ditambah. Operasi hitung di sini ditambah dengan A kali C. Begitu juga dengan pengurangannya. Jadi A kali dalam kurung B dikurang C itu hasilnya akan sama dengan kita kalikan masing-masing A kali B dikurang A kali C. Perkaliannya dalam kurung ya. Kita coba contoh soal. Misalnya saya punya contoh soal seperti ini. Ada 10 dikali dalam kurung 20 tambah 30. Maka jika kita jabarkan 10-nya dikali 20 dulu,
seperti ini. 10 dikali 20 dalam kurung ditambah, kita kalikan 10 kali 30. 10 kali 30. Jadi hasilnya 10 kali 20 itu adalah 200 ditambah 10 kali 30 hasilnya 300. Jadi hasilnya 500. Jadi sifat distributif ini bisa memudahkan kita juga untuk melakukan penghitungan untuk angka-angka yang sedikit sulit, sedikit lebih rumit. Misalnya 16 dikali 12. Kita bisa urai angka 12-nya di sini menjadi 10 tambah 2. Jadi 16 kali 12 itu sama dengan 16 kali 10 tambah 2. 12-nya kita buat jadi 10 tambah 2. Kemudian kita gunakan sifat distributif. Kita kalikan 16 dan 10-nya ditambah 16 kali 2. Jangan lupa dalam kurung. Jadi 16 kali 10 itu sama dengan 160. Kemudian 16 dikali 2 itu sama dengan 32. Jadi hasilnya adalah 192. Contoh lainnya, misalnya ada soal dalam kurung 9 dikali 13 dikurang 9 dikali 3. Maka angka 9 ini boleh kita keluarkan. Jadi 9 dalam kurung 9 dikali dalam kurung 13 dikurang 3. Jadi 9 dikali 10 ya. Jadi 90. Kita coba lagi soal yang lain, misalnya 4 dikali 26. Nah, 26-nya itu kita bisa urai jadi 20 ditambah sama 6. Seperti ini. 4 dikali 20 tambah 6. Jadi kita urai 4-nya dikali 20, kemudian 4-nya dikali 6. 4 kali 20 dalam kurung ditambah 4 kali 6. Kita bisa kalikan satu-satu. 4 kali 20 itu hasilnya 80, ditambah 4 kali 6 itu hasilnya 24. Jadi hasilnya adalah 104. Oke, sekian belajar kita hari ini. Semangat belajar!